Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidna Agrofarm. Ya teman-teman, kembali bersama saya Faris. Pada kesempatan kali ini saya mencoba sharing bagaimana menghitung jumlah kebutuhan lightning atau pencahayaan di kandang ayam close house. Jadi di sini ada rumus. Nah, ini kebutuhan penerangan kandang. Pada dasarnya rumus ini bisa digunakan untuk kebutuhan apapun ya. Misalnya kebutuhan rumah tangga di rumah, kebutuhan industri, misalnya di pabrik atau di kantor, itu kurang lebih rumusnya sama. Jadi rumusnya ini adalah seperti yang tertera di sini. N itu menunjukkan jumlah titik lampu yang dibutuhkan. Kemudian ada huruf E di sini. E di sini adalah jumlah lumen yang dibutuhkan. Kemudian ada A itu luas bidang kerja. Kemudian ada seperti ada V ya di sini. Itu lambang dari lumen. Kemudian ada faktor loss. Kemudian ada koefisiensi utilisasi. Nah, jadi langsung aja ini kita studi kasus untuk kandang saya. Nah, jadi kalau untuk jumlah lampu yang dibutuhkan adalah E. E itu diisi kebutuhan lumen. Jadi kalau ini kebutuhan lumen pada ayam broiler dibagi menjadi 3 ya kalau berdasarkan teori. Itu 40 lumen, 20 lumen, dan 10 lumen. Jadi 40 lumen pada masa brooding, kemudian 20 lumen pertengahan, kemudian 10 lumen itu di akhir sampai panen gitu ya. Ini kita pakai aja kurang lebih 40 aja ya biar aman, supaya cahaya ketika masa broodingnya ini dapat 40. Kemudian untuk luas bidang kerja, saya ini kandangnya dimensinya 50 kali 10. Berarti 50 kali 10 dibagi lumen. Nah, ini lumen ini diisi lumen yang dihasilkan dari lampu. Jadi katakanlah kita menggunakan lampu LED dengan daya 9 watt. Itu kurang lebih adalah 700 lumennya. Gitu ya. Ini saya sarankan teman-teman menggunakan lampu yang SNI ya, yang sudah standar. Karena kalau yang sudah standar itu dia cahaya lumen yang dikeluarkan itu memang sudah seperti apa yang diklaim gitu. Sudah standar lah, kalau dayanya sekian, lumennya sekian, itu sudah standar gitu. Karena kalau beli lampu LED yang tidak standar itu ya biasanya jauh sekali. Memang kalau dari segi harga murah, cuman ya secara kualitas jauh gitu, jadi nanti tidak efisien malahan gitu. Kemudian kalau loss light faktornya kita isi saja 0,75. Kemudian koefisien utilisasinya diisi saja 0,65. Oke, ini saya hitungkan dulu ya. Jadi setelah dihitung hasilnya adalah 58,61 titik lampu atau jumlah lampu, atau dibulatkan ini bisa 59 atau juga 60, tergantung settingan atau konfigurasi dari kandang teman-teman gitu. Jadi nanti disesuaikan saja. Ini per lantainya segini, 50 sampai 60 titik. Jadi kalau ada 2 lantai berarti tinggal dikali 2. Itu ada jumlah kebutuhan lampu. Oke, habis ini kita akan cek bagaimana kondisi di tempat saya gitu. Soalnya kalau di tempat saya itu saya nggak pakai hitungan seperti ini. Jadi kalau saya itu ngitungnya berdasarkan luas area bidang kerjanya gitu. Jadi luas area bidang sekian itu butuh 1 lampu. Berarti yang saya cari ini adalah dayanya gitu, daya lumen yang dihasilkan dari lampu gitu. Misalnya saya
menargetkan luas area. Ini idealnya kayak gini, ini ideal. Cuman kalau realnya saya nggak kayak gini. Saya ini yang dicari bukan titik lampunya, tapi yang saya cari adalah lumen untuk satu area tertentu. Area tertentunya itu sudah saya tinjau di kandang, adalah ukurannya. Area yang saya maksud adalah 5 kali 6 gitu. Jadi untuk 5 kali 6 ini satu lampu. Jadi yang perlu saya ketahui adalah satu lampu itu dayanya berapa gitu. Dayanya. Nah, kemarin sudah saya hitung-hitung, ternyata satu lampu itu saya butuh 18 watt gitu. Jadi saya menggunakan ini. Jadi dengan 18 watt ini titiknya itu tidak sebanyak ini gitu. Ini adalah 60 titik ini kalau yang digunakan adalah cahaya tadi 9 watt gitu ya. 9 watt itu 700 lumen. Tapi kalau misalnya saya menggunakan watt yang lebih besar, logikanya adalah luasannya akan lebih besar juga. Jadi maksudnya supaya saya lebih hemat ya, lebih hemat dalam instalasinya. Pertama, titik lampunya lebih sedikit, kemudian materialnya, kabel-kabelnya juga, dan fitting lampunya juga lebih sedikit. Jadi niatnya adalah penghematan efisiensi dari cost gitu, biaya. Tapi ini kita lihat aja setelah terpasang itu hasilnya gimana, sesuai standar atau enggak. Oke, silahkan disimak ya. Ya, kembali lagi bersama saya Faris. Tadi habis hitung-hitungan kebutuhan lampu. Ini sekarang kita cek ya bagaimana performa pencahayaan di kandang saya. Ini kandangnya ukuran 50 kali 10. Jadi ini penggunaan lampunya itu, ini setiap titik lampu ini luas yang di covernya adalah 5 kali 6 meter. Nah, jadi dari lebar ini, lebar tengah ini 5 meter, terus panjangnya adalah ini satu blok ini 3, jadi 2 blok 6 meter, jadi 6 kali 5 itu satu pencahayaan. Kita lihat performanya pakai alat ukur, yaitu luxmeter, nanti saya liatin. Nah, dibandingkannya adalah dengan standar kebutuhan pencahayaan untuk ayam pada beberapa fase pertumbuhan. Jadi kalau misalnya umur 0 sampai 7 hari kalau nggak salah itu butuh 40 lux. Kemudian selanjutnya sampai umur 14 hari, nah itu butuh 20 lux. Kemudian sampai panen itu butuh 10 lux. Jadi 40 20 10. Masa brooding itu butuh pencahayaan yang tinggi karena dia mempengaruhi feed intake dari ayam tersebut. Jadi kalau pencahayaannya kurang, itu feed intake-nya rendah, jadi ayamnya kalau gelap itu cenderung tidak akan habis tempat makannya karena dia nggak bisa makan ya gitu. Ini saya pakai yang warna kuning atau 30.000 K gitu. Kalau yang atau penjelasannya itu namanya warm white ya. Kalau yang 3000 K itu LED, ini 18 watt. Kalau yang biasa digunakan oleh kita kan biasanya yang ini ya, yang 6500 yang putih itu, yang daylight, cool daylight. Nah gitu. Oke, kayak juga bawa beberapa lampu nih buat mengetes kemampuan lampunya. Nah ini luxmeter. Ini nggak begitu kelihatan. Nah ini. Kemudian ada lampu. Ini saya pakai lampu merek, kayak ini lampu merek Luxon. Jadi kalau kelebihannya lampu merek itu memang
lumen yang dikeluarkan itu sesuai gitu, karena sudah SNI ya, jadi sesuai. Kekurangannya ya harganya lumayan lah, tapi nggak semahal merek ya kayak macam Philips ya gitu. Jadi memang kalau Philips yang paling mahal, kita pakai yang di bawahnya cuman yang bagus lah gitu. Nah itu di masyarakat beredar juga lampu-lampu yang pahe ya, paket hemat, jadi lampu LED tapi belum SNI. Nah ini contohnya nih, saya penasaran, saya beli ini 20 watt ini merek Sunsonic. Jadi Sunsonic ini dia masih satu perusahaan sama Hanok, cuman kan Hanok itu sudah SNI ya, harganya juga udah lumayan, dia mirip-mirip Philips harganya. Nah, ini produknya dari Hanok juga nih, Sunsonic. Di sini sih tulisannya 20 watt, cuman tulisannya 700 lumen. Aneh ya, ini emang kalau yang belum SNI begitu ya, suka-suka dia ngelabelinnya apa. 20 watt itu kan kalau misalnya 1 wattnya adalah 80 lumen ya, berarti ya bisa harusnya adalah 1600 paling enggak. Ini 700. Nah itu ya, nanti kita cek. Saya coba pasang di sini, gantiin lampu yang ini dulu, nanti kita lihat performanya. Saya ada 3 lampu. Nah ini merek selanjutnya, merek Volux, sama 20 watt. Nah di sini bedanya sama yang tadi Sunsonic itu, di sini ada tulisan 1800 lumen. Nah ini kita lihat benar apa enggak nih. Itu. Terus ini yang ketiga. Nah ini 30 watt ya, sama Volux juga 2700. Jadi emang kalau 30 watt itu harusnya keluar 2700 lumen. Seperti itu ya. Oke, ini saya coba pasang dulu.